wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la ma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu ya kita sudah berbicara tentang bedanya namanya al-furuq al-lughawiyah ya. Al-furuq al-lughawiyah. Apa sih furuq itu? Perbedaan-perbedaan makna dalam perbedaan-perbedaan bahasa sebenarnya, maksudnya perbedaan-perbedaan makna dalam lafaz-lafaz yang biasa diucapkan. Ya, saat itu kita bicara tentang apa bedanya hakama dengan qadha, ya, dengan fasalah. Ya, hakama ini adalah menghukumi. Wah, ini orang ini nggak benar, itu namanya menghukumi. Ini orang ini saleh, itu namanya menghukumi. Ini orangnya terburu-buru, itu menghukumi. Ya. Nah, kita diajari oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menghukumi itu untuk kita, untuk menghukumi itu dari yang tampak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, nahnu nahkumu bidzahir, wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi dengan yang tampak saja. Rahasia-rahasia yang ada di hati dia, Allah punya urusan. Gitu ya. Jadi menghukumi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Karena menghukumi bisa berarti menilai. Ya. Dan ini sifatnya belum mengikat. Nah, qadha itu lebih ke arah mengadili, ya. Mengadili. Itu qadha. Ya. Sudah diadili, dia mengadili biasanya antara dua orang yang berseteru. Mengadili, ya. Untuk menentukan, untuk memutuskan, ya. Mengadili, memutuskan mana yang hak, mana yang dalam keadaan batil. Nah, fasalah itu sudah mulai memisahkan. Memisahkan dalam artian memberikan sanksi. Memberikan sanksi. Gitu ya. Nah, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, mana yang bebas, mana yang di penjara. Bisa aja ya. Itu. Ya. Nah, jadi tampak ya bahwa qadha lebih berat dibanding hakama. Fasalah lebih berat daripada qadha. Ya, itu yang kemarin kita bahas. Ya. Dengan dalil-dalil yang diutarakan oleh penulisnya Syekh Fadil Saleh As-Samarra'i. Nah, sekarang kita dihadapkan, karena saat itu belum selesai ya, pada dalil berikutnya yang ini pantas untuk kita renungi. Ya. Mana itu? Ini tentang masih tentang fasalah. Ya. Di mana kita mengatakan ini masih tentang fasalah. Dan ini bagian terakhir. Yang penting untuk kita renungi di samping urusan bahasa. Kalau urusan bahasa seperti yang tadi saya terangkan, secara sederhananya seperti itu. Ya. Sekarang kita dihadapkan pada surah As-Sajdah ayat 23 sampai 25. Ya.
Jadi ini ayat ini bukan sekedar tulisan tanpa ruh. Ya, ini ayat ini punya getaran yang luar biasa. Tapi getaran itu hanya akan menyentuh hati yang hidup. Kalau hatinya mati nggak bakal tersentuh. Ya, dan Al-Quran itu ayat-ayatnya adalah untuk orang yang hidup. Orang yang mati nggak berguna. Nah, orang hidup, ya, tapi Al-Quran ini tidak berguna bagi dia, tidak berbeda dengan orang yang sudah mati. Ya, orangnya saja ya kesana kemari kelihatan hidup, tapi hatinya mati. Janganlah kita menjadi orang yang hatinya mati, yang Al-Quran tidak berguna bagi orang itu. Lihat nih surah As-Sajdah ayat 23 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Perhatikan ya, walaqad dan sungguh benar-benar. Ya, saya sudah sering katakan bahwa laqad ini fungsinya adalah agar orang yang membaca, mendengar tidak ragu. Karena ini adalah satu penegasan yang sangat kuat. Apa yang Allah katakan? Sungguh benar-benar ataina, kami telah berikan Musa kepada Musa Alkitab, kitab. Fala takun, maka janganlah kamu Muhammad fi miryatin, dalam keadaan ragu min liqaihi, ya, akan pertemuan dengannya. Namanya iltifat, ya. Iltifat tuh sebenarnya artinya menoleh, ya. Ya. Pergantian antara kata ganti orang pertama jamak ke orang ketiga tunggal. Nah, ini jamak. Ya. Terus kita kita diarahkan, ya, dialihkan untuk person atau untuk zat yang tadinya memakai kata ganti orang pertama jamak, ya, menjadi kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, naknya ini adalah Allah, hi-nya juga Allah. Oh, namanya iltifat. Fala takun, maka janganlah. Ya, jadi kan beda, ya. Jadi dari walaqad ataina Musa kitaba ini namanya berita. Ya, berita ini diharapkan orang yang membacanya, orang yang mendengarnya jangan pernah ragu bahwa Musa itu pernah diberi Alkitab. Oleh siapa? Oleh Zat yang Maha Agung, yang hanya satu-satunya yang dapat bersombong dan mengagungkan dirinya dengan mengatakan kami. Ya, adalah sebuah pengagungan terhadap dirinya sendiri, karena yang diberikan kepada Musa adalah sesuatu yang agung. Apa itu? Kitab Allah. Nah, frase berikutnya, fala takum fi miryatin min liqa'i,
ini adalah larangan. Ya. Yang isinya adalah agar jangan sampai siapapun di antara kita ragu akan pertemuan dengan Allah. Manusia, kalian pasti akan berjumpa dengan Allah. Ya, ini yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu rindu, selalu ada keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga yang mestinya menjadikan hati kita rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selama ini kita menyembah Allah. Ya. Kenapa? Ya, pertama sih karena memang kewajiban. Orang yang terasah dengan cinta kepada Allah, maka kewajiban itu yang tadinya dirasakan sebagai beban, maka akan ia rasakan sebagai kepentingan, sebagai keperluan yang tidak bisa ditinggal. Dia akan kejar itu. Kenapa? Karena bagi dia berjumpa dengan Allah adalah sesuatu yang sangat asyik sekali, yang sangat manis sekali. Dia sholat, dia rasakan ya, betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunul abdu 'inda rabbih wa huwa sajidun." Posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Ya, kita kan bisa pahami orang kalau sujud seperti apa. Ya, orang ya kalau sujud itu, ya gambarannya kan seperti ini ya. Orang sujud ini kepalanya, ya kepalanya menyentuh tanah, ya. Tapi ini apa yang ia bisikan di lantai, ia bisikan di bumi sampai ke langit, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pada saat sujud inilah posisi dia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kenapa dia setiap hari sujud kepada Allah tidak rindu, tidak kangen berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini Masya Allah. Maka Allah katakan, "Fala takum fi miryatin min liqa'i." Maka janganlah kamu, hai Muhammad, larangan buat Rasul, larangan buat kita juga. Janganlah kamu ragu akan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa itu bisa begitu ya? Apa sih hubungannya Alkitab diturunkan kepada Musa dengan jangan ragu akan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nggak mengerti ini ya. Oh, ini Musa ketika memperoleh Alkitab. Musa itu berdialog dengan Allah tanpa turjuman, ya, tanpa adanya penengah, tanpa adanya penerjemah berupa malaikat Jibril. Langsung berdialog dengan Allah. Ini yang menyebabkan Musa ya meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya kepada Musa agar Musa bisa melihat dengan mata kepalanya. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, perlihatkanlah engkau supaya aku bisa melihat kepadamu, bisa melihatmu dengan mata kepalaku. Mungkin Musa ini ya, dia merasakan, tak terbayangkannya, tidak pernah tergambarkan betapa nikmatnya berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdialognya boleh, masa sih melihatnya tidak boleh? Maka Musa meminta agar melihatnya. Ya. Itu tanda apa itu? Tanda bahwa Musa sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Allah. Ya. Maka Allah katakan, "Fala takum fi miryatin min liqa'i."
Ya sudah ada contohnya itu Musa itu. Jangan pernah ragu ya akan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, orang mau bertemu dengan Allah tuh macam-macam, ada yang menggondol dosa yang sangat banyak bergunung-gunung. Ya. Tapi ya kita maunya ya seperti yang Allah katakan illa man atallah biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari syirik. Hati yang bertauhid, hati yang murni. Ya. Murni dalam memurnikan Allah dari kesyirikan. Itu ya. Waja'alnahu, dan kami jadikan dia. Hunya ini beda lagi nih. Hudan sebagai hidayah li Bani Israel, bagi Bani Israel. Berarti ini kembali kepada Alkitab. Waja'alna minhum, dan kami jadikan minhum di antara mereka. Kembali ke Bani Israel. Lihat ya. Kami jadikan a'immatan, pemimpin-pemimpin Yahduna yang memberikan petunjuk bi amrina, dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Catatan ya. Maksudnya apa ini? Menjadi pemimpin yang memberikan pencerahan kepada umatnya itu butuh kesabaran yang tinggi. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Lihat pilihan kata-katanya itu ya. Pertemuan dengan Allah, hidayah, sabar, yakin. Lihat. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Yafsilu. Perhatikan, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan memisahkan di antara mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fima kanu, pada apa yang kanu mereka dulu fihi, di dalamnya ikhtalifun, berbeda pendapat, berselisih paham. Ya. Jadi apa nih yang dimaksud yafsilu bainahum yaumal qiyamah ini? Ini sifatnya masih umum. Kenapa? Karena di sini disebut ada yang namanya Musa. Hum kan ini mereka. Ada Bani Israel. Ya, siapa lagi? Ada a'immatan. Itu. Allah akan pisahkan di antara mereka. Maka disebutnya bahwa yafsilu di sini adalah Allah pisahkan. Ya, pemisahan ini adalah untuk para nabi, ya, antar para nabi dan umat mereka. Ya. Dan ini mengatakan Allah pisahkan mana yang beriman, mana yang musyrik. Jadi ini kan memperlihatkan ya bahwa yang namanya fasal pemisahan ini sangat dahsyat sekali ya. Waduh, bagaimana yang tadinya kumpul jadi satu dipisah. Ya, dipisah, ini orang beriman, ini orang kafir. Aduh, kita bersyukur ya. Terpilih oleh Allah menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, fasal itu pemisahan antara mereka itu lebih dahsyat dibanding hukum ya. Dibanding hakam dan qadha. Sebentar ya, bentar.
Ini kita dihadapkan lagi pada surah Al-Mumtahanah. Ayat 3. Ya, rasakan nih getarannya nih. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi, maha mulia Allah. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Apa ini lan nih? Lan ini artinya tidak bakalan, nggak akan. Lan tanfa'akum, tidak akan bermanfaat bagi kalian, tidak akan berguna bagi kalian. Apa yang tidak berguna bagi kalian? Arhamukum, ya, kekeluargaan kalian, wala auladukum, dan tidak pula anak-anak kalian, bapak, ibu kalian, kakek, nenek, anak, cucu, tidak akan berguna bagi kalian. Ya, yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Bagaimana ini kita memaknai? Tidak akan berguna, ya. Kakek moyang kalian, orang tua kalian, anak cucu kalian pada hari kiamat. Maksudnya tidak bisa orang menjadikan anaknya, menjadikan orang tuanya, ya, sebagai tebusan. Berguna. Kenapa yaumal qiyamati, pada hari kiamat? Ini untuk hari kiamat, ya. Jadi ini bisa disebut lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya. Di sini kan berhenti, ya. Kenapa nih Jim nih? Jawazul wajhai. Ya, boleh berhenti, boleh terus. Ya. Kalau berhenti itu takdirnya, apa ya takdir itu? Kalau berhenti itu, maka ada kata yang difahami meskipun tidak tertulis. Apa itu? Kata yaumal qiyamati yang untuk frase kedua. Seolah-olah Allah mengatakan la tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna bagi kalian, baik orang tua kalian maupun anak-anak kalian pada hari kiamat. Tidak akan berguna. Ya. Jadi jangan berharap dengan kebaikan orang tua dan anak cucu kita. Terkadang, ya, dikiranya itu bikin tema bagus. Ya, sesuai dengan syariat Islam, anakku bawalah aku ke surga, bawalah aku ke surga Allah. Kenapa minta anaknya yang membawa dia ke dalam surga? Ya, dia memang kemana sehingga minta dibawa anaknya ke dalam surga? Ya, tidak begitu. Ya, masing-masing itu urusan. Orang tua punya urusannya sendiri, anak-anak punya urusannya sendiri juga. Untuk urusan masuk surga. Ya, jadi jangan mengandalkan anak-anaknya. Ini di dunia saja mau mengandalkan anaknya, salah itu. Ya, jadi jangan berharap. Ya, sekarang kita harus persiapkan sendiri. Ya, karena masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yafsilu bainakum, Allah akan memisahkan di antara kalian. Oh, ini menakutkan sekali, ya. Ada orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Ya, jangan percaya kalau ada, ya Allah saya masuk neraka karena saya tidak dididik oleh orang tua. Oh, masa iya orang yang tidak mendidik anaknya masuk surga? Ya, akhirnya orang tuanya dimasukkan ke dalam neraka karena protes anaknya itu. Nggak benar, nggak mungkin terjadi itu cerita. Ya, apa namanya tuh? Kalau cerita bohong, ya, ilusi saya gitu, ya. Baik.
Ini yang mestinya ya. Mestinya membuat getaran hati kita untuk mempersiapkan diri kita supaya besok di hari kiamat ya kita dipisahkan di antara anak-anak dan orang tua kita, tapi pemisahannya itu tidak mana surga, tidak mana neraka. Ya, dipisahkan saja. Kamu surga Firdaus, kamu surga ini. Surga. Gitu ya. Tapi ini memang pesannya agar kita tidak mengandalkan kebaikan orang lain. Untuk segala urusan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Karena kitalah yang memilih akan perbuatan kita saat di dunia ini. Ya. Kita mau menjadi orang soleh, menjadi orang yang taleh, itu tergantung pilihan kita. Kita mau ngapain? Ya, atas pilihan-pilihan itulah kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, setelah itu diputuskan oleh Allah. Ya, dipisahkan, diputuskan. Fasolah itu artinya fasolah itu memutus, memisah. Semoga kita selamat semua ya. Ini Masya Allah. Ini yang terakhirnya. Baik. ذلك أن هذا الفصل إنما هو بين المؤمنين وأعداء الله. Apa kata Fadil Samarrai? Ya, fasal itu yang artinya pemisahan itu hanyalah antara orang beriman dan musuh-musuh Allah. Qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 3. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi, janganlah kalian menjadikan musuhku. Wa aduwakum, dan musuh kalian aulia sebagai aulia. Ya, aulia di sini jangan diterjemah sebagai pemimpin. Nggak mungkin. Karena ini bukan berbicara tentang kepemimpinan. Ini ayat ini sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang teman setia. Tiba-tiba beredar di medsos, di mana-mana disebarkan ini terjemahan Al-Quran, Kementerian Agama, Kemendagri telah menyelewengkan dari pemimpin menjadi teman setia. Ini justru terjemah yang benar. Ya, tapi ini merugikan dari sisi politik. Ini bukan urusan politik. Ini urusan pesan Allah, itu harus diterjemahkan dengan benar. Ini bukan urusan pemimpin ini. Teman setia. Oh, kalau begitu boleh dong memilih pemimpin dari orang kafir. Ada namanya min babi aula. Min babi aula itu apa artinya? Min babi aula itu kalau menjadikan orang kafir sebagai teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadi pemimpin. Begitu kan? Jadi logikanya mesti jalan. Ya, maka lihat ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya. Kalian bertemu, kalian berjumpa, saling melemparkan kecintaan. Kalian berjumpa dengan cinta, berpisah dengan cinta kepada musuh-musuh Allah. Jangan. Kenapa? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal sungguh mereka telah mengingkari Al-Quran yang benar yang datang kepada kalian. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka telah mengusir Rasul dan kalian juga.
Antu'minu karena kalian beriman billahi kepada Allah. Rabbakum yang memelihara, mendidik, mengatur, memenuhi kebutuhan kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha mardati. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan ingin memperoleh ridhoku. Maksudnya tuh, kalau memang kalian itu keluar ya, untuk jihad di jalan Allah dan perjuangannya itu hanya diniatkan untuk menggapai ridha Allah, jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Yang kalian perlakukan dengan penuh cinta, itu nggak benar. Ya. Posisikan musuh itu sebagai musuh. Ya, karena musuh itu akan membahayakan. Jangan musuh itu diposisikan sebagai kawan, nanti akan menikam. Ya, ini Al-Quran ini ngajarin kita untuk berhati-hati. Ya. Kita ini belajar Al-Quran ya seperti belajar sosiologi, belajar psikologi. Ya, dahsyat sekali ini ya. Ini sumbernya bukan dari profesor doktor ini. Ini sumbernya adalah dari yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dengan segala softwarenya yang ada di otaknya, yang ada di hatinya. Dahsyat sekali. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Ya, kalian merahasiakan kecintaan kalian kepada orang-orang kafir, musuh kalian dan musuh Allah juga. Wa ana a'lamu dan aku tahu, kata Allah, bima akhfaitum wa ma a'lantum, akan apa yang kalian rahasiakan dalam hati kalian dan apa yang kalian tampakkan. Ya, yang ditampakkan benci kepada orang kafir, tapi hatinya cinta. Allah tahu. Ya, kenapa sih Allah selalu mengatakan demikian? Karena Allah menginginkan kita. Karena Islam menginginkan kita akan satunya yang tampak dengan yang ada di dalam hati. Akan cocoknya kata-kata dengan apa yang di dalam hati. Ya, jadi hati ini memang mesti ditata. Kata orang Jawa, noto ati. Ya, hatinya ditertibkan, diberesi, dibersihi. Kenapa? Karena hati ini dilihat oleh Allah. Suara-suaranya didengar oleh Allah. Ya, maka malulah apa yang dikatakan oleh hati yang tidak baik. Inilah rahasianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kallimu qulubakum la ilaha illallah." Ajak bicara hati kalian dengan la ilaha illallah. Ya, lagi duduk hatinya kemana-mana, cepat-cepat astaghfirullah. Lagi duduk, lagi berjalan hatinya kemana-mana yang tidak baik, yang tidak benar, cepat-cepat diluruskan Allah, 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 la ilaha illallah. Baca sholawat lidahnya, baca sholawat hatinya. Ya, baca istighfar lidahnya, baca istighfar hatinya. Begitu. Ya. Nanti akan merembet dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir batin menyebut nama Allah. Gitu. Ya. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Ya, siapa saja di antara kalian yang melakukan hal seperti itu, ya, hatinya mencintai orang-orang kafir yang itu musuh Allah dan musuh kalian juga, ya, tapi kalian berpura-pura memusuhinya, padahal hatinya menyayanginya. Orang yang seperti ini, kata Allah, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa demikian? Karena musuh itu harus diposisikan sebagai musuh.
Iyaqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Ini orang kafir ini apabila mereka menguasai kalian, menangkap kalian, yakunu lakum a'da'an, maka mereka jelas-jelas menjadi musuh bagi kalian. Wa yabsutu ilaikum aydihum, dan mereka membentangkan tangan-tangan mereka untuk memenggal leher kalian. Wa alsinatahum bisu, demikian juga lidah-lidah mereka ya, diumbar dengan sumpah serapah. Lidah-lidah mereka, pena-pena mereka juga ya, lidahnya diucapkan, ya, tangannya menuliskan kalau zaman sekarang ya, tentang kalian, yang menggambarkan bahwa kalian itu jahat, kalian itu buruk. Begitu sejak dulu orang kafir ya. Orang kafir itu memberikan informasi tentang Islam, tentang umat Islam yang benar-benar, yang baik-baik itu. Informasi yang dibalik-balik. Ya. Wa waddu law takfurun, dan sangat ingin sekali orang kafir itu kalau kalian juga kafir. Ya, maka Allah katakan la tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, itu bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian yang masih pada kafir yang ada di Mekah itu ya. Anak-anak kalian, ponakan kalian yang masih ada di Mekah, yang kafir-kafir itu akan bermanfaat bagi kalian. Ya, musuh kok. Ya. Nanti pada hari kiamat Allah pisahkan di antara kalian. Ya, yang kafir sana masuk neraka, yang beriman masuk surga. Ya, jadi jelas ya, makna fasal itu adalah memisahkan. Nah, Al-Qur'an ini secara disiplin ya, menggunakan lafaz-lafaz itu untuk makna seperti yang ini ya, seperti yang diterangkan. Ya, hakama untuk apa, qada apa sholat. Ya. Persis. Ya, disiplin sekali Al-Qur'an ini menggunakan atau memilih kata-kata ini untuk kalimat-kalimat yang hendak disuguhkan kepada manusia. Barulah setelah itu kita di kajian nomor 104. Ya, agaknya ini, maaf ya hari ini saya ada gangguan perut. Aduh, benar-benar nih tahu gejolak ya. Nah, ini besok aja ya. Bu Nini sampai di sini dulu ya. Ustaz. Jazakallah khair. Teman-teman, Bapak Ibu semua yang kami cintai, silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan bahasan kita tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Berina. Iya. Iya, tidak ada kelihatannya Bu Nini. Ada Ustaz saya. Iya Ustaz, bagi saya ini ilmu baru nih tentang fasal ini ya, fasal ya. Tentang memisahkan bagi saya gitu. Bagaimana yang kita tahu kan orang kita, ikatan anak orang tua itu kan kuat, saling mendoakan, saling mendukung. Mohonnya kita berharap bahwa anak yang bisa menolong kita juga ketika kita anak kita harapkan lebih solih dari kita, lebih solihah, sehingga dengan harapan bisa menolong ya ketika nanti di yaumul hisab oleh Allah. Terus kemudian saya pernah mendengar tentang bagaimana kalau misalkan anak
itu anak kita masuk surga Firdaus, kita di surga yang bawahnya, itu bisa ditarik ke surganya anak kita seperti itu. Karena kesolehan anak kita seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Kalau melihat sini kan memang nafsi-nafsi ya, walaupun memang kita juga sebagai orang tua berjuang untuk bisa diterima amal ibadahnya. Tapi di satu sisi kan kita berharap juga, ya roja kita berharap besar gitu loh, bahwa dengan memperbaiki lebih baik lagi ke anak-anak kita, kesolehannya gitu loh, pendidikannya, kemudian juga disekolahkan di sekolah-sekolah yang memang sekolah yang agama misalkan. Seperti itu gimana hubungannya ke arah sananya Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Jazakallah khair. Ya. Memang ya seperti misalnya dalam surah Ar-Ra'd ya. Itu ada Allah mengisyaratkan bahwa orang yang masuk surga itu nanti bisa dikumpulkan kembali dengan bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anaknya. Ya, ini yang saya baca di mana ya? Ada saya baca ya. Jadi kalau misalnya istrinya itu di surga Firdaus, suaminya di surga di bawahnya, itu bisa ditarik. Ya, bisa dikumpulkan dalam satu tingkat yang sama. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi terjadi pemisahan dulu kan? Terjadi fasal dulu kan? Bisa. Gitu kan? Dipisah-pisah dulu, proses semua. Ya, di surga itu bukan selesai proses. Ya Bu, di surga bukan selesai proses. Di surga tuh masih ada Allah itu marah-marah kepada penghuni surga. Ya. Apa-apa Ustadz dimarahin, yang penting di surga. Iya, masih ada Allah itu marah-marah. Ya, di hadits yang mengatakan ya ahlal jannah labbaika wa sa'daika ya rabbana araditum, wahai penghuni surga, siap ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan sukacita. Ya araditum, apakah kalian ridha? Lalu mereka mengatakan wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Wahai Tuhan kami, bagaimana kami tidak ridho dengan kehidupan surga? Ya, padahal Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak Kau berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Hatta orang yang memperoleh surga paling bawah, paling rendah, merasakan apa yang dia berikan tidak diberikan kepada yang paling atasnya bahkan. Saking hebatnya itu pemberian surga. Lalu Allah mengatakan, hal turiduna ziyadah, apakah kalian menginginkan tambahan? Apakah kalian menginginkan tambahan kenikmatan? Lalu mereka mengatakan, ya Allah, apakah masih ada tambahan lagi? Lalu Allah mengatakan, qad raditu. Qad raditu lakum wa ghafartu dzunubakum. Ya, aku telah ridho kepada kalian. Aku ampuni dosa-dosa kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Oleh karena itu aku tidak akan lagi murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Lihat orang di dalam surga itu ya masih ada dimarah-marah oleh Allah karena dosa-dosanya saat di dunia. Dan salah satu kenikmatan di surga itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bu ya. Jadi ada proses-proses itu. Masih terus berlanjut. Ya, sampai seorang anak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jadi semua orang beriman memberikan syafaat kepada sesamanya. Ya, macam-macam syafaatnya. Ya.
Macam-macam syafaatnya. Satu ketika kita memang harus secara intens ya berbicara tentang syafaat. Ya. Hatta yang ada syafaat ya, seseorang dikasih syafaat yang mestinya di surga tingkat bawah dikasih syafaat menjadi surga di tingkat atas. Nah, itu ya. Nah, itu yang di dalam surah Ar-Ra'd ya Allah mengatakan yadkhuluna jannati adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya, mereka masuk ke dalam surga-surga Aden. Wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Ya. Jadi semuanya masuk surga. Ya. Kalau itu satu keluarga, maka akan dikumpulkan dalam satu tingkat bareng. Ya, di ayat ini ya. Begitu ya. Terus malaikat mengatakan terus wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya, para malaikat mengunjungi mereka masuk dari berbagai pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, salam sejahtera semoga tercurahkan kepada kalian semua karena kalian dulu telah sabar. Ya, jadi surga itu memang untuk orang yang sabar ya. Maka di sini kita jangan banyak mengeluh dengan beban-beban hidup kita. Yang sabar. Yang sabar, yang sabar, yang sabar. Ini, memang hidup ini adalah ujian. Ya. Sabar apa ini? Sabar dalam taat kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan sabar ya menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa direview kembali ini ya. Apa yang saya baca di surah Ar-Ra'd tadi ya. Bacanya dari mana? Dari ayat 19 ya, sampai ayat 24. Ya, mudah-mudahan kita masuk di situ tuh ya. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita masuk di ayat itu. Amin. Karena ayatnya mengatakan afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah sama orang yang mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ini hak dengan orang yang buta? Apakah sama orang yang melek Al-Quran dengan yang buta Al-Quran? Ya, tentu kan beda. Ya, tapi bukan itu yang Allah kehendaki, bukan jawaban beda ya Allah, bukan itu. Ya, yang Allah kehendaki adalah respon positif, respon yang aktif. Maka Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, ini yang bisa merespon pertanyaan ini hanya ulul albab saja. Ya, orang yang cerdas. Cerdas. Ya. Jadi untuk merespon pertanyaan apakah sama orang yang melek Quran dengan yang buta Al-Quran, itu dibutuhkan kecerdasan. Orang yang nggak cerdas lempar aja pertanyaan tidak berguna. Tapi bagi orang yang cerdas ya beda lah. Nah, kita ini mau jadi orang yang melek apa orang yang buta terhadap Al-Quran? Nah, itu yang Allah katakan, faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa saja yang di dunia ini buta Al-Quran, buta hidayah Allah, maka di akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat lagi jalannya. Siapa tuh orang yang cerdas itu?
Ya, ada di ayat selanjutnya, ayat 20. Ya, alladzina yufuna bi'ahdillah, mereka adalah orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah. Wala yanquduna al-mitsaq, dan mereka tidak merusak perjanjian yang sudah disepakati secara kuat. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi, mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya. Wa yakhshawna walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusad. Ya, terus wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut sekali akan buruknya perhitungan, buruknya hisab. Perhatikan ayat berikutnya. Apa kata Allah? Walladzina sabaru, dan mereka adalah orang-orang yang bersabar. Gitu. Jadi orang kalau cerdas pasti sabar. Orang tidak sabar menunjukkan bahwa dia tidak cerdas. Orang cerdas pasti sabar. Oh iya. Nerima. Ya, sabar itu untuk 3 hal. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan sabar menerima takdir. Oh iya, seperti dia bersabar. Ya. Ya. Ini Al-Quran ya. Ngajak kita ini untuk benar ya. Memang suci nih ajaran Islam. Maka Allah mengatakan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka adalah orang-orang bersabar. Untuk apa mereka bersabar? Ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk menggapai wajah Tuhan mereka. Lihat ya. Wa qamus salata, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Sirran, baik dalam keadaan sembunyi, wa alaniyatan, maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata, dan mereka yang menolak perbuatan yang buruk, menolak keburukan dengan perbuatan yang baik. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itu berhak memperoleh uqbad dar, dan seterusnya ya. Dibaca sampai ayat 24. Ya, jadi itu Bu Rina ya. Nanti dipisahkan dulu ya. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nah, di surga itu kalian akan masuk surga Aden, orang yang cerdas tadi tuh. Ya, masuknya bersama keluarga mereka, bersama bapak-bapak mereka, kakek moyang mereka, nenek moyang mereka, istri-istri mereka, dan keturunan-keturunan mereka yang saleh disatukan. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, tadi yang Allah katakan la tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Ya. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna. Apa itu? Hubungan kekeluargaan kalian, tidak akan berguna juga anak-anak kalian. Ya, pada hari kiamat. Ya, untuk siapa nih? Ini antara orang beriman dengan orang kafir. Anaknya iman, orang tuanya kafir, atau sebaliknya. Ya, tidak berguna itu. Ya, kenapa? Karena orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka, nggak bisa disatukan. Nggak bermanfaat. Itu ya Bu Rina. Ustadz, berarti bab fasol ini tentang dalam keluarga ada orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi di fasolnya di situ, atau memang ketika pas masuk surga baru nanti setelah itu terpisah-pisah? Iya. Yang fasal yang tadi ya lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum itu alurnya. Nah, jadi sekarang ya perhatikan ya fasal. Fasal antara fard seseorang ya dengan
arham. Arham tuh hubungan kekeluargaan ya. Terus abna, anak-anak. Ya. Ayat yang ini untuk apa nih? Antara al-mu'minun wal kafirun, orang-orang mukmin dan kafir. Ya Bu ya, al-mu'minun wal kafirun. Ayat ini nih. Gitu ya. Tuh. Tapi juga satu hal yang ada beritanya bahwa surga itu tingkat-tingkat. Gitu Kak Bu? Tuh. Ada yang di paling bawah, ada yang di paling atas, ada yang di tengah-tengah. Gitu nggak? Tuh. Tapi surah Ar-Ra'd ini yang tadi saya bacakan itu mengisyaratkan atau satu berita yang membuat kita itu tenteram. Ya, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahim, Maha Rahman. Ya, masing-masing orang ini di tingkatannya masing-masing. Nah, kalau yang satu ya istrinya ada di surga paling tinggi, suaminya paling bawah, ditariklah ke atas. Ya. Gitu enggak? Itu kenapa itu ada yang nangis tuh? Masa sampai teriak-teriak gitu? Ambil. Ya Bu ya. Nah itu yang tadi saya katakan proses. Ya diproses, ada proses. Ya, kenapa nih orang banyak dosanya taruh di surga paling bawah. Ya, Ibu tahu kan hadis tentang orang yang terakhir masuk surga. Ya, ada orang terakhir masuk surga, ada orang masuk surga duluan. Gitu. Ya, harapan kita sih semuanya masuk surga Firdaus. Ya. Amin. Dengan proses seperti apapun. Amin. Ya, karena di surga itu kenikmatannya beda-beda. Ya, seperti yang saya jelaskan ya, atau seperti yang Al-Quran beritakan bahwa orang masuk surga itu ya ada di sini ya, ada namanya Al-Jannah. Saya mau katakan gini ya. Ada orang yang masuk dalam surga, Al-Jannah. Ada yang satunya lagi namanya Al-A'raf. Satunya lagi An-Nar. Ya. Nah, Al-A'raf ini yang kejahatannya 50. Ya, terus kebaikannya 50. Ya. 50 kejahatannya tidak cukup untuk masuk neraka. 50 kebaikannya tidak cukup untuk masuk surga. Nggak cukup, maka dia di Al-A'raf. Ya. No. Jadi orang yang kebaikannya 51 itu nggak pakai masuk neraka. Ya, kebaikannya 51 nggak pakai masuk, nggak pakai di Al-A'raf. Nggak pakai. Ya, langsung masuk surga. Gitu ya. Tuh, maka masih ada dosa 49. Ya, dosa 49 ini dihapus di surga. Nah, jadi ghufran, ya ampunan Allah di surga ini ada. Yang merupakan bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang ada di surga. Jadi dia berproses sampai akhirnya tidak ada sedikit pun dosa bagi orang yang ada di dalam surga. Nah, saat itulah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya. Orang yang kejahatannya 51, ya, masuk neraka kalau tidak diampuni.
diampuni oleh Allah, ya masuk surga. Ya, diampuni oleh Allah, ya nggak pakai masuk neraka kalau diampuni, langsung masuk surga. Gitu, no. Kan tampak sekali dari sini ya, dari gambaran yang sederhana ini tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaratnya masuk surga harus 100% bersih dari dosa, ya nggak ada yang masuk surga. Ya, surah Al-A'raf ini menjadi tidak berguna. Ya Bu ya, jadi di surga masih ada proses. Ya, masih ada proses apa? Proses pengampunan dosa. Gitu ya, tidak berhenti. Jadi surga itu dinamis sekali. Ya, ada pesta setiap minggu. Ya, seminggu sekali ada pesta. Pesta yang Masya Allah ya. Tidak ada di dunia pesta seperti itu. Ya, satu ketika kita akan bacakan tentang pesta itu ya. Baik, saya kira itu Bu Rina. Ya Ustadz, mudah-mudahan kita husnuzon ya, artinya kebaikan sedikit pun bisa menjadikan kita dimasukkan ke surga ya Ustadz ya. Amin. Insyaallah. Amin. Terus saja kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Pur. Ini Ustaz, pernah kita mendengar cerita bahwa seorang itu kalau punya anak meninggal masih kecil, itu kayaknya tabungan surga katanya. Apakah betul begitu Ustaz? Ya, anak kalau meninggal masih kecil, itu di hadis-hadis itu dia akan dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, pasti di surga lah. Pasti di surga. Ya Pak ya. Anaknya pasti di surga. Berarti memang tabungan kan, tabungan kita itu. Ya, maka tentang ini ya, di doa untuk mayit, seorang yang ini ya, anaknya meninggal masih bayi, masih kecil, gimana tuh doanya tuh? Apakah doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Bapak. Ya, anak masih kecil nggak punya dosa, masa doanya ya Allah ampunilah dia, sayangi dia, enggak begitu dong. Ya. Jadi bagaimana doa kita, kan anak yang meninggal kita sholati kan, anak kecil baru umur 1 bulan 2 bulan meninggal misalnya, didoakan. Apa doanya ya Allah ampuni dia, belum punya dosa. Jadi bagaimana doanya? Doanya adalah untuk orang tuanya. Untuk kedua orang tuanya, agar kedua orang tuanya yang diampuni, dirahmati, ya, dijauhkan dari segala hal yang tidak disukai, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, misalnya dalam hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Doanya itu Allahumma ij'alhu lana salafan. Ya Allah, jadikan dia untuk kita salafan. Ya, sebagai pendahulu masuk surga. Artinya pendahulu nanti kita ikut. Wa faratan, dan farat. Ya, faratan itu bahasa wa fartan, ya, bahasa kitanya semacam kekayaan, tapi wadhukhron, dan simpanan, ya, tabungan, wa'idhatan dan nasihat, wa'tibaran dan pelajaran. Allahumma ij'alhu dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan dia sebagai simpanan kekayaan bagi kedua orang tuanya. Ya, bil maghfirati, yang kekayaan akan ampunan, war rahmati wal afiyah, rahmat dan afiyah.
Gitu ya. Jadi benarlah kalau anak meninggal itu sebagai tabungan kita di akhirat. Itu istilahnya dzukran. Ya Pak ya. Atau misalnya hadis lagi tentang doa untuk jenazah yang masih kecil, ya, anak masih kecil. Doanya Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma, ya Allah, beratkanlah timbangan kedua orang tuanya, timbangan kebaikan kedua orang tuanya dengan kematian anaknya itu. Wa'azim bihi ujurahuma, dan agungkanlah dengan kematian dia, ya, pahala-pahala kedua orang tuanya. Walhiqu bisalihi salafil mu'minin, ya, dan susulkanlah anak ini dengan orang yang saleh yang mendahului dia dari orang-orang yang beriman. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, dan jadikan dia, ya, pada asuhan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu, ya, mengasuh anak-anak kecil, ya, di akhirat. Ya, waqihi birahmatika adzabal jahim, dan seterusnya. Jadi saya kira Ustaz, benar boleh ya. dituliskan nanti Ustaz. Apa itu? Yang jenazah anak kecil doa ini enggak pernah tahu. Selama, dan itu sampai umur berapa ya Ustaz ya? Apakah sampai dibawa anak sebelum balik ya? Sebelum balik lah. Bagaimana? Sebelum balik. Ya. Ya, maka kita harus tahu anak kita udah balik apa belum. Ya, saya yakin banyak yang nggak tahu itu doa Ustaz. Dihantam aja pakai Omar. Pastilah semuanya. Allah miqillah warhamah. Ya, masih iya, kecil, nggak punya dosa. Ya, terima kasih Ustaz. Boleh dituliskan nanti next time. Tuntutan doa juga belum pernah ada. Nah, itu dia. Biasanya kita nyari-nyari di buku bacaan tuntutan doa-doa, belum pernah ada juga tuh Ustaz. Iya. Ya, mungkin tidak terpikir oleh penulisnya saat itu ya. Masih ada waktu Ustaz? Bu Nini, masih ada waktu nggak nih? Pak Edi mau tanya nih. Sedikit aja, nyambung ini aja. Santri paling muda nih mau tanya nih. Boleh. Ini nyambung Ustaz. Muda, paling ganteng. Nyambung Ustaz, nyambung. Nyambung. Ini terkait dengan ashabikun sama ashabul yamin Ustaz. Saya di otak saya barangkali masih salah. Saya ashabikun itu adalah, ya katakanlah golongan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan yang lebih dekat kepada sahabat ke atas. Jadi di sana dikatakan mereka itu sulatu minal awalin gitu. Jadi banyak yang masuk surga gitu untuk mereka para banyak sahabat. Tapi qalilun minal akhirin gitu. Sedikit barangkali zamannya belakangan gitu. Sedikit yang masuk termasuk orang yang didekatkan itu, ya katakanlah para ya termasuk kami mendoakan termasuk Ustaz di dalamnya itu yang qalilun gitu Ustaz, minal akhirin gitu. Nah, tetapi ashabul yamin itu banyak pada waktu orang yang terdahulu, banyak juga orang yang ke belakangan. Pertanyaan saya, apakah ashabul yamin ini adalah termasuk orang-orang yang katakanlah seperti tadi katakan Ustadz, yang 51% gitu, yang lahir zaman dahulu atau mungkin jangan yang belakangan juga gitu. Mana batasannya Ustadz itu antara sulatun minal awalin maupun qalilun minal akhirin bagi ashabikun, atau dan juga ashabul yamin bagi yang banyak sulatun minal awalin maupun sulatun minal akhirin. Barangkali Ustaz bisa memahami maksud saya Ustaz. Kemana maksud saya larinya pertanyaan saya ini Ustaz.
Ataqallahu khairan katsiran, Ustaz. Ya, tentang ini ya, tentang as-sabiqunal awwalun itu. Begini ya. Ini apa yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 100 dengan surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan seterusnya. Ya, tentang as-sabiquna, tentang thullatun minal awwalina wa thullatun minal akhirin. Nah, itu arahnya beda-beda ya. Jadi kalau di dalam surah At-Taubah ya, dalam surah At-Taubah ya, tentang as-sabiqun ya. As-sabiqun. Jadi ada kata-katanya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar dalam surah At-Taubah itu ya. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 100. 100 ya. Di At-Taubah ayat 100. Ini tentang mereka-mereka yang masuk Islam di awal-awal. Ya, mereka masuk Islam di awal-awal. Ya, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutnya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam ya, dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa? Tabi'in dan kita semua ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah meridhai mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ya, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi as-sabiqunal awwalun adalah generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, generasi para sahabat dari kaum muhajirin dan ansar yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Itu ya. As-sabiqun itu Ustaz ya. As-sabiqunal awwalun. Tadi kan ada was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ya, nanti nih kita bahas satu-satu ya, Pak ya. Jadi itu yang ada dalam surah At-Taubah ayat 100. Ya. Maksudnya apa? Mereka yang mendahului umat ini dalam keadaan iman, hijrah, jihad, menegakkan agama. Nah, ini yang Allah kasih kabar gembira kepada mereka dengan surga. Gitu ya. Itu yang terkadang ada penafsirannya yang menyebutnya itu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Ada riwayat-riwayat misalnya dari ada dalam tafsir tentang Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu satu ketika ya melewati. Halo, terdengar suara saya, Pak? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Pak. Ini saya suruh jadi, nutup pintu. Satu ketika Umar bin Khattab itu melewati seorang yang membaca ayat 100 surah At-Taubah. Jadi Umar lagi lewat, ada orang baca ada orang membaca vaksinku udah di ACC. Wasabiqunal syaratnya. Minal, apa itu? Jadi supaya sana nggak repot mintanya
ada rekomendasi dari dokter spesialis yang menangani. Apa ini Bu Nini nih, dokter spesialis nih? Pak Pur, saya mau kamu ya, kok nggak bisa ya? Silakan terus ya, Ustaz. Suaranya Pak Morwanto kalau masuk. Saya lagi bicara wasabiqunal awwalun, kok ada apa rekomendasi apa? Ya, enggak itu. Ustaz, ngobrol soal sakit rupanya. Silakan keluarga Pak Bu Ita. Bu Ita. Pak Ustadz mau melanjutkan membahas ya. itu. Silakan Ustaz. Jadi Umar bin Khattab dia lewat, dia mendengar ada orang membaca was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi Umar pegang tangan orang itu. Dia pegang. Dia bilang, "Man aqra'aka hadza?" Itu siapa yang membacakan kepada kamu ayat ini? Jadi Umar langsung tanggap itu dengan ayat ini. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar. Ya, itu kan kalau dibaca kan artinya begitu kan? Walladzina tabauhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan segala kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah persiapkan buat mereka surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Jadi dipegang oleh Umar tangan. Kamu nih dapat ayat ini dari mana? Siapa yang membacakan kepada kamu ayat ini sehingga kamu hafal ayat ini? Dia katakan Ubay bin Ka'ab. Ya, Bapak tahu kan kemarin kita bicara tentang Ubay bin Ka'ab kan? Iya. Yang sampai Allah itu perintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar membacakan surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina, dan seterusnya. Lalu Ubay bin Ka'ab menangis. Ya. Dia katakan Ubay bin Ka'ab. Lihat ya. Jadi pantas kan kalau Umar bin Khattab menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam salat tarawih di zaman dia jadi khalifah. Faqala, lalu Umar mengatakan la tufariqni hatta adhhaba bika ilaih. Jangan kamu berpisah dariku sampai saya pergi dengan kamu menuju Ubay bin Ka'ab. Falamma ja'ahu qala Umar. Ketika Umar datang kepada Ubay bin Ka'ab, ya Umar mengatakan, anta aqra'ta hadha anta aqra'ta hadhihi al-ayata hakadha. Ubay, apa benar kau membacakan ayat ini seperti yang dibacakan oleh pemuda ini nih? Dia bacakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin dan seterusnya. Qala Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Na'am ya." Qala Umar mengatakan, "Wa sami'taha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apa kamu dengarkan dari Rasulullah juga ini ayat ini? Sanksi Umar bin Khattab. Qala Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya. Laqad kuntu ara wa ana rafa'na rif'atan la yabluha ahadun ba'dana." Lalu Ubay mengatakan, sungguh benar-benar aku melihat bahwa kita ini diangkat derajat kita oleh Allah pada satu ketinggian yang tidak akan ada satupun generasi yang bisa melewati ketinggian itu. Yang bisa mencapai ketinggian itu. Faqala Ubay,
Lalu Ubay mengatakan, lalu Ubay membacakan dukungan ayat ini ya. Jadi ada ayat yang sama dengan itu. Ya. Ada ayat yang dalam surah Al-Jumu'ah itu. Ya. Wa kharuna minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ubay bin Ka'ab. Dan orang-orang yang terakhir di antara mereka, meskipun mereka tidak berjumpa dengan para sahabat, kayak kita ini ya, diridhoi oleh Allah meskipun tidak berjumpa dengan para sahabat. Itu yang disebut lamma yarhaqun wa huwal aziz dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3. Terus Ubay bin Ka'ab membaca juga surah Al-Hasyr. Ya, untuk memperkuat apa yang dia tanggung jawab apa yang dia ajarkan kepada pemuda itu. Bahwa ini dari Rasul, memang Ubay bin Ka'ab dia hafal Quran kok. Ya, Umar bin Khattab juga hafal Quran setelah 13 tahun menghafal. Ya, Umar bin Khattab lambat itu dibanding anaknya 9 tahun yang menghafal Al-Quran. Jadi beliau membaca lagi surah Al-Hasyr ya, ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Jadi kalau dalam surah Al-Jumu'ah itu ya Ubay bin Ka'ab mengatakan untuk mempertegas bahwa generasi sahabat ini berdasarkan ayat ini dia diangkat oleh Allah pada satu tingkatan yang generasi setelahnya tidak bisa sampai ke tingkatan itu. Pendapat Ubay bin Ka'ab. Lalu beliau katakan, lihat dalam surah Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan orang-orang selain mereka, meskipun mereka tidak berjumpa dengan para sahabat dan seterusnya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10 itu dipertegas lagi ya tentang orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun itu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi sahabat. Yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengatakan wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang sabaquna ya mendahului kami bil iman, dalam keadaan iman. Jadi sahabat-sahabat tuh didoakan terus oleh kita semua ya, oleh orang-orang setelahnya. Satu hal yang tidak bisa ya. Artinya tetap mereka mendapatkan lebih banyak ya. Ya, doa dari orang setelahnya. Ya. Dalam surah Al-Anfal lagi ya, ayat 75. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu, dan orang-orang yang beriman setelahnya, hijrah, jihad ma'akum, bersama kalian. Ya, faulaika minkum, maka mereka itu adalah golongan dari kalian. Dan seterusnya ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tentang as-sabiqunal awwalun yang ada dalam surah Taubah ayat 100. Nah, di sana ada dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah itu ayat 10 ya. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 itu dia as-sabiqun. Ya, Al-Waqi'ah ayat berapa tadi? Al-Waqi'ah ayat 10. Ya, was-sabiqun as-sabiqun. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya, kalau diulang begini, as-sabiqun. Ini yang keduanya penegas nih Pak.
Jadi mereka orang-orang yang mendahului dalam keadaan iman. Yang benar-benar mendahului kalian dalam keadaan iman. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang yang muqarrab. Orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas kalau mereka memperoleh surga Firdaus. Ya. Dan seterusnya. Fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, jadi apa sih sullah itu? Sullatun minal awwalin, ya segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Ya. Besar dalam artian apa? Besar dalam artian prosentasi atau persentasi. Ya, persentasinya pasti besar ya. Tapi kalau jumlahnya enggak, jumlahnya masih dikit aja dibanding orang-orang setelahnya lah. Oh gitu. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit, segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ya maksudnya yang mana? Yang muqarrabun itu, Pak. Ya. Yang didekatkan dengan Allah. Ya, sedikit persentasinya. Ya, tapi bukan jumlahnya yang sedikit, persentasinya. Kenapa? Karena untuk menjadi muqarrab itu ya tidak sembarang orang bisa. Itulah makanya ada orang berdoa, ya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit itu. Jadi Umar bin Khattab tanya, kamu doa kok aneh? Ya ini, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kita ini orang-orang akhir. Ya bukan orang akhir sebenarnya, tapi dia mau katakan qalilun minal akhir. Ada lagi wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya, sedikit dalam artian prosentasinya sedikit. Ya, berapa orang Islam yang ada di dunia ini? Sekian miliar, 1,5 miliar, 1 miliar. Tuh, yang ahli tahajud itu berapa? Oh ya, dikit. Ya, sedikit. Nah, tapi kalau orang-orang IMK ini ahli tahajud semua, amin. Ya, harus begitu. Masa setiap hari mempelajari Al-Quran tidak ahli tahajud? Harus ahli tahajud. Ya. Amin. Ya. Enggak wajib. Memang tidak wajib. Siapa yang mewajibkan? Tuh. Tapi kalau kita ahlul Quran itu, ya kita harus ikut nasihat Rasulullah. Autiru ya ahlul Quran, autiru ya ahlul Quran. Witirlah wahai ahlul Quran, witirlah ya wahai ahlul Quran. Ya. Gitu ya. Tuh, jadi sebenarnya untuk kata-kata qalil itu masalah persentase. Ya, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak ingat ya? Ya, ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, itu qiyamul lail itu sampai kaki bengkak-bengkak. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang sudah lewat maupun yang akan datang. Walaupun ada dosa. Tahu jawabannya apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Atau afala akunu abdan syakur. Apakah saya tidak bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi ukuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pandai bersyukur itu kalau bisa tahajud, gitu nggak? Nah, maka pasti orang yang bisa tahajud itu sedikit nggak banyak. Betul, ya. Betul sekali Ustaz. Ya, jadi itu persentase ya, qalil itu persentase, bukan jumlah. Jumlah sih ya. Gitu ya. Itu dalam surah Al-Baqarah. Terus wa qalilum minal akhirin. Terus ada lagi ayatnya mengatakan di ayat sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ya. Di ashabil yamin, ya surga dengan segala fasilitas yang telah dibentangkan di surah Al-Waqiah sebelumnya ini, di ashabil yamin, untuk ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Ya. Ashabul yamin golongan kanan. Ya. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin.
segolongan besar dari orang-orang terdahulu, wa thullatun minal akhirin, dan segolongan besar dari orang-orang. Ya, jadi kalau beda muqarrabin dengan apa Pak? Dengan ashabul yamin. Ya. Kalau yang muqarrab itu tuh yang sedikit. Pak. Muqarrab itu sedikit. Ya, persentasinya, tapi kalau jumlahnya kan tidak disebut. Ya. Tuh. Tapi kalau ashabul yaminnya, baik as-sabiqunal awwalun maupun yang al-akhirun, Suratun semuanya. Itu semuanya ashabul yamin. Ya. Nah, jadi gitu ya. Ya, jadi kita ini tentang apa tadi saya mau katakan ini ya. Tentang jadi ini yang as-sabiqun yang disebut al-muqarrabun, ya. Yang didekatkan dengan Allah. Ya. Yang ini yang Allah katakan al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Ya, ini yang Allah katakan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi kalau orang-orang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang muqarrabun ini banyak persentasinya, lebih banyak daripada yang tidak muqarrabun. Tahajud semua, Bapak kalau baca sejarahnya sahabat-sahabat itu, aduh, masya Allah, ini memang kita ini ada missing link ya, kurang baca sejarah. Gitu ya. Nah, jumlah manusia banyak sekali zaman sekarang nih, yang muqarrabun itu sedikit. Gitu Pak. Kenapa? Yang dekat dengan Al-Quran sedikit sih. Bukan jumlahnya sedikit. Ya, persentasinya sedikit. Tuh. Tapi kalau ashabul yamin, ya, itu semua orang beriman itu ashabul yamin. Ya, baik yang terdahulu maupun sekarang itu semuanya ashabul yamin. Gitu ya Pak ya. Jadi sekarang kita bisa bedakan ya, yang as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Ini yang dia dipuji oleh Allah, diridhoi oleh Allah, yang ketinggian derajatnya tidak bisa dicapai oleh yang setelahnya. Ya. Kalau ini tentang muqarrabun. Saya kira itu ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin Ustaz. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kita termasuk muqarrabun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu maaf ya, saya ini penjelasan ngomongnya masih panjang karena ini dihadapkan pada ayat-ayat yang penting ya. Nah, ini saja saya coba ringkas. Tidak apa-apa. Baik, kita sudahkan ya Ustaz? Ya sudah. Ya mohon maaf ya. Iya. Aduh. Saya mohon maaf Ustaz. Tidak apa-apa Pak Sumiardi. Ya kita ini belajar bareng ya. Kita ini ya Ustadznya ini lagi presentasi. Ya, ada dosen. Ini semuanya yang dengerin dosen saya semua ya. Jadi kalau saya salah diluruskan. Asik Pak dengerinnya. Ya, Masya. Sama-sama belajar kita nih, belajar bareng. Di MK ini dosen semua ya. Dosen semua, mahasiswa semua. Merangkap. Ya dosen, ya mahasiswa. Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Semoga Ustadz dan keluarga selalu disehatkan. Amin. Tetap bisa bertemu secara virtual seperti ini dan menebarkan ilmunya kepada kita semua. Dan insya Allah kita amalkan ya teman-teman semuanya supaya kita juga mendapatkan pahalanya.
Amin. Baik, kalau waktu juga ada kita jam 8 ada kelas dan Pak Fahri harus mengkonvert Zoom-nya gitu agak lama, perlu waktu, jadi kita harus sudahkan dan kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Rabbil alamin. Panggilnya apa Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz. Bapak juga sehat semua ya, Pak Ustaz, Bu Nini. Amin. Syukron Pak Ustaz. Assalamualaikum.